Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang penari balet bernama Nina Sayers yang sedang menari di atas panggung yang gelap dengan sorot cahaya yang mengarah padanya. Dengan balutan kostum berwarna putih, ia membawakan peran sebagai White Swan atau angsa putih. Tak lama, sosok pria misterius berpakaian hitam muncul yang berperan sebagai penyihir hitam. Pria misterius itu langsung menghampiri Nina dan ikut menari dengannya. Kemudian sosok pria itu perlahan berubah menjadi makhluk menyeramkan. Sementara Nina terlihat mulai tidak nyaman dan seperti merasakan sebuah ancaman dari sosok mengerikan itu. Singkat cerita, Nina terlihat terbangun dari tidurnya. Tak lama, ia melakukan latihan di depan cermin sambil berbicara pada ibunya soal mimpi yang ia alami tadi malam, di mana adegan yang kita lihat sebelumnya itu adalah mimpi dari Nina. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan ibu Nina bernama Erika, di mana Erika ini adalah ibu yang sangat protektif dan terlalu mengontrol anaknya itu. Nina mengatakan bahwa dirinya berpeluang menjadi penari utama dalam sebuah pertunjukan oleh sang sutradara. Tentu Erika sangat senang mendengarnya. Saat akan memakaikan baju Nina, Erika melihat luka di punggung Nina. Nina mengatakan itu hanyalah luka biasa, namun tampak dari raut wajah Erika yang tidak senang melihatnya. Terlihat jelas bahwa hubungan mereka kaku dan sepenuhnya dikendalikan oleh sang ibu. Saat dalam perjalanan menuju tempat latihan, tatapan Nina tiba-tiba mengarah pada seorang wanita di gerbong sebelah. Tak lama, wanita itu turun di stasiun pertama. Sementara Nina terus melanjutkan perjalanan. Sesampainya di depan sanggar, Nina melihat poster seorang penari senior yang kembali bergabung bernama Beth. Hal ini pun menjadi pembicaraan di ruang rias. Para penari lain tidak senang dengan kehadiran Beth. Terutama yang keberatan adalah rival abadi Nina bernama Veronica, yang merasa Beth sudah tua dan seharusnya sudah pensiun. Namun Nina memberikan pembelaan dengan mengatakan bahwa Beth adalah penari senior yang masih belum tergantikan. Di sela obrolan itu, seorang wanita muncul dengan nafas tersengal. Wanita ini bernama Lily, seorang penari baru yang datang dari San Francisco. Dia datang terlambat karena turun di stasiun yang salah. Nina pun menyadari bahwa orang ini adalah wanita yang sempat ia lihat di dalam kereta. Setelah mempersiapkan sepatu, para penari pun mulai latihan yang didampingi seorang instruktur. Tak berapa lama, seorang pria muncul dan mengamati dari kejauhan. Dan tak berselang lama, ia turun menghampiri para penari. Ia merupakan sutradara, sekaligus pemilik sanggar bernama Thomas Leroy. Ia mengatakan bahwa sebentar lagi, pertunjukan Swan Lake akan kembali ia adakan dengan versi yang jauh berbeda. Ia berbicara sambil menepuk pundak beberapa penari. Pertunjukan itu akan mengangkat kisah seorang putri yang terjebak dalam tubuh seekor angsa. Ia tidak akan bisa keluar dari kutukan sebelum menemukan cinta sejati dari seorang pangeran. Dan ketika akan bertemu dengan cinta sejatinya, angsa putih mendapat perlawanan dari angsa hitam jahat yang berhasil merayu sang pangeran. Karena angsa putih merana, ia pun memutuskan bundir dengan melompat dari tebing, seolah membawa kebebasan dalam kematiannya. Good morning, company. Good morning. We open our season with Swan Lake. Kisah ini cukup menyentuh dan butuh penghayatan mendalam. Thomas Leroy mengatakan bahwa ia akan memilih satu penari yang akan membawakan dua karakter sekaligus, yaitu angsa putih dan angsa hitam. Penari yang ditepuk pundaknya akan ikut latihan sore, sementara yang tidak ditepuk diminta menemuinya di studio utama. And the girls I didn't tap, meet me in the principal's studio at 5. Nina merasa senang karena dirinya termasuk dalam kandidat yang ikut menemui Thomas untuk diseleksi. Selanjutnya, Nina terlihat duduk bersandar di lorong sambil melatih gerakan tangannya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara ribut dari ruangan Beth. Nina pun langsung berdiri untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Beth sedang mengamuk di kamarnya dengan menghancurkan barang-barang miliknya. Tak lama, Beth keluar dengan raut wajah penuh amarah. Karena penasaran, Nina masuk ke dalam. Kemudian ia duduk di depan cermin.
Setelah itu, Nina menampilkan tariannya sebagai salah satu kandidat. Ia memperlihatkan gerakan tarian yang begitu indah di depan Thomas. Untuk tarian angsa putih, Nina memang sudah cukup sempurna, tapi itu tak cukup karena Thomas ingin Nina mampu menampilkan peran sebaliknya, yaitu penampilan sisi jahat Black Swan atau angsa hitam. Audio Skoda, please. Now show me your Black Swan, Nina. Di sini Nina tak mampu tampil maksimal atau jauh dari harapan karena gerakannya terasa kaku dan tidak bergairah. Meskipun Thomas terus memandunya, namun tetap saja Nina tak mampu melakukannya. Dan di saat bersamaan, Lily terlihat masuk ke dalam ruangan yang langsung diperkenalkan sebagai penari baru dan salah satu kandidat yang bersaing menjadi penari utama. Nina merasa kecewa dengan penampilannya. Setelah itu, ia pun memutuskan pulang. Saat berjalan di lorong stasiun, ia melihat sosok wanita berpakaian serba hitam di ujung lorong. Awalnya Nina merasa takut, namun ia berusaha tenang dan melanjutkan langkahnya. Saat mereka berpapasan, Nina melihat wajah wanita itu sangat mirip dengan dirinya. Sesampainya di rumah, Nina berusaha menyembunyikan kekecewaannya. Namun ia tak mampu. Tangisnya pun pecah dalam pelukan sang ibu. Karena sangat ambisi mendapatkan peran itu, Nina memutuskan melanjutkan latihan di rumah. Ia berlatih keras untuk membuat gerakan sempurna, sampai membuat kakinya terluka. Melihat luka di kaki Nina, Erika pun mengobatinya sambil memberikan nasihat supaya Nina tidak terlalu memaksakan diri. Namun Nina tetap bersikeras untuk membuktikan dirinya layak dipilih oleh Thomas. Esok harinya, Nina nekat menemui Thomas untuk meyakinkan sang sutradara bahwa ia sudah latihan dan berhasil membuat gerakan sempurna. Namun sayangnya, Thomas telah membuat keputusan bahwa peran Swan Queen akan diisi oleh Veronica. Thomas lalu mempersilahkan Nina keluar, namun ia kembali menutup pintu. Thomas meminta Nina berterus terang kenapa menemuinya dengan riasan wajah menggoda. Nina pun mengatakan tak ada maksud lain kecuali untuk meminta peran utama. You're not gonna try and change my mind? Otherwise, what are you doing here all dolled up? Thomas lalu menjelaskan bahwa Nina memang sosok ideal untuk peran angsa putih karena wajahnya yang cantik, polos, dan rapuh. Gerakannya sempurna. Namun untuk memerankan Black Swan yang sulit, Nina sama sekali tidak mampu tampil baik karena tak punya gairah dan tak bisa lepas sepenuhnya. Nina terus berusaha meyakinkan Thomas bahwa ia mampu melakukan kedua peran tersebut. Thomas pun langsung menghampiri Nina dan secara paksa. Nina pun refleks menggigit bibir Thomas dan meninggalkan ruangan. I can't believe you bit me. Nina sangat kecewa mengetahui dirinya tak akan terpilih. Kemudian ia mengucapkan selamat pada Veronica yang akan memerankan Swan Queen. Veronica tersenyum kecil, lalu pergi melihat papan pengumuman untuk memastikannya. Sementara Nina yang sudah terlanjur kecewa memutuskan pulang. Tak lama, Veronica memanggilnya dengan ekspresi marah. Hey! Why would you say that? Your idea of some sick joke? What? Karena merasa bingung, Nina pergi melihat papan pengumuman, yang mana ternyata bukan nama Veronica yang terpilih, melainkan dirinya lah yang akan menjadi Swan Queen atau Ratu Angsa di pertunjukan Swan Lake. Setibanya di rumah, Nina tak sabar bertemu ibunya untuk memberi kabar gembira ini. Dan saat masuk ke kamar ibunya, ia terkejut melihat banyak sekali lukisan poster wajahnya tertempel di dinding. Kemudian, ketika di kamar mandi, ia melihat luka di punggungnya mengeluarkan darah. Mengetahui Nina terpilih, Erika menyiapkan kue besar untuk merayakan keberhasilan anaknya itu. Namun karena masih kenyang, Nina tak mau makan kuenya. Erika pun seketika tampak marah dan berniat membuang kue itu. Tak ingin sang ibu kecewa, Nina pun akhirnya mau memakannya. Terlihat betapa Erika sangat mengontrol penuh Nina, yang ia perlakukan seperti anak kecil. Keesokan harinya, Nina mulai berlatih untuk persiapan pertunjukan. Sejauh ini penampilannya sudah mulai memuaskan. Namun Thomas tetap memperingatkan Nina untuk lebih mendalami perannya sebagai Black Swan yang masih belum maksimal. Saat jam istirahat, Nina memperhatikan Lily yang sedang berlatih. Tak lama, Thomas pun menghampirinya. Thomas memuji penampilan Lily di hadapan Nina, di mana gerakan Lily terlihat begitu lepas, penuh perasaan, dan tidak dipenuhi dengan kebohongan.
Malam harinya, Thomas membawa Nina ke acara pengumpulan donasi untuk pertunjukan acara Swan Lake. Dalam acara itu, Thomas menceritakan sedikit kilas balik dalam karirnya, termasuk soal penari berkualitas yang sudah lama bekerja untuknya, yaitu Beth. Namun Thomas mengumumkan di mana Beth akan pensiun dan akan digantikan penari berbakat, yaitu Nina. New version of Swan Lake, taking the role of our new Swan Queen, Nina Sayers. Beth tampak tidak senang dengan pengumuman itu, seolah dirinya dipaksa untuk mengakhiri karirnya. Setelah pengumuman itu, Nina pergi ke toilet. Di sini Nina menyadari ada luka di tangannya. Ia pun berniat membersihkan lukanya, namun ia justru menarik kulit tangannya hingga mengelupas. Nina pun langsung membasuh lukanya, namun luka itu seketika sembuh dan ternyata itu semua hanya halusinasinya saja. Saat menunggu kedatangan Thomas, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Beth dari arah belakang. Beth menuduh Nina telah merayu Thomas, sehingga ia bisa mendapatkan peran utama itu. Bahkan ia menuduh Nina telah tidur bersama Thomas. Tak berapa lama, Thomas datang untuk mencairkan suasana. Thomas meminta Beth menerima keputusannya dan langsung mengajak Nina pergi ke apartemennya. Di sini mereka berbincang mengenai hal-hal yang sensitif. Thomas menyarankan Nina belajar menemukan gairahnya. Cara yang termudah adalah dengan menyentuh tubuhnya sendiri. Nina pun mencoba saran dari Thomas untuk menemukan gairahnya. Namun, ia berhenti saat menyadari bahwa sang ibu ternyata tidur di dekatnya. Esok hari seperti biasa, Nina kembali berlatih di sanggar. Ia memperlihatkan gerakannya di depan semua orang. Tiba-tiba seseorang masuk memberi kabar bahwa Beth mengalami kecelakaan tertabrak mobil. Kabar tersebut mengganggu perasaan Nina, di mana ia berpikir bahwa kemungkinan Beth mengalami kecelakaan karena merasa depresi perannya diambil Nina. Dengan perasaan bersalah, Nina pergi menjenguk Beth. Ia terkejut melihat kondisi kaki Beth yang sangat mengenaskan. Tak lama ia pun pergi meninggalkan rumah sakit. Pagi harinya, Nina kembali berlatih sebagai Black Swan. Namun lagi-lagi, Thomas belum menemukan gairah pada Nina. Semua gerakannya terlalu kaku dan tak sesuai dengan karakter Black Swan yang agresif dan menggoda. Karena tak sabar dengan penampilan Nina, Thomas menyuruh semua penari untuk pulang, kecuali Nina. Thomas pun turun tangan langsung untuk melatih Nina. Di tengah tarian, Thomas tiba-tiba Nina dan menyentuh anunya. Tujuannya bukan untuk kepuasan pribadi, melainkan untuk memancing gairah Nina. Namun upaya Thomas sia-sia, karena seharusnya Nina lah yang lebih agresif menggodanya dibanding dirinya. Nina merasa kecewa dengan penampilannya. Ia duduk diam meratapi hasil latihannya yang tidak memuaskan. Tak berapa lama, Lily datang dan duduk di samping Nina. Mereka pun mengobrol santai sebelum akhirnya Nina memutuskan untuk pulang. So, do you want to talk about it? Is that our day? Come on, it's okay. I don't blame you. I should go home. Come on, I'm just playing around. Sesampainya di rumah, Nina berendam di bak mandi. Tiba-tiba ia terpikir untuk kembali memancing gairahnya. Namun saat ia mulai membenamkan diri ke dalam air, ia terkejut melihat sosok dirinya tiba-tiba muncul di atas tubuhnya. Ia melihat kukunya mengeluarkan darah dan menyadari luka di punggungnya kian bertambah. Ia pun mengambil pemotong kuku, dan saat sedang memotong kukunya, Nina terkejut melihat wajahnya menatap di cermin. Keesokan harinya, Nina kembali berlatih dengan keras. Namun Thomas terlihat sangat muak dengan penampilan Nina yang tak kunjung membaik. Padahal, pertunjukan tak lama lagi akan diadakan. Kemudian, ia menyinggung Nina yang tak seharusnya mengeluhkan kondisinya pada Lily. Thomas menambahkan bahwa Nina sebenarnya sangat brilian, tapi sayang Nina sangat pengecut. Setelah latihan selesai, Nina memarahi Lily karena ia tak terima Lily mengadu pada Thomas soal perkataannya. Saat di rumah, Nina tampak kesal, sementara ibunya yang protektif terus berbicara dengan menunjukkan kontrol berlebihan yang membuat Nina semakin kesal. Erika meminta Nina menunjukkan luka di punggungnya dengan cara memaksa. Secara bersamaan, bel pintu berbunyi. Erika pun membuka pintu lalu menutupnya kembali. Ia mengatakan itu bukan siapa-siapa. Karena merasa penasaran, Nina pun kembali membuka pintunya dan ternyata yang datang itu adalah Lily. Hello? Hey. What are you doing
Lily datang untuk minta maaf karena tak seharusnya ia berbicara soal Nina pada Thomas. Sebagai bentuk permintaan maaf, Lily mengajak Nina keluar untuk makan malam atau sekedar minum. Setelah sedikit perdebatan dengan ibunya, Nina akhirnya memutuskan menerima ajakan Lily sambil sejenak terbebas dari kekangan sang ibu. Makan malam itu awalnya hanya makan malam biasa. Namun, Lily melihat beban berat yang dialami Nina. Ia pun mengatakan kalau Nina butuh sedikit rileks. Lily pun menawarkan Nina sebuah pil yang kemungkinan itu adalah pil terlarang. Tapi Nina menolaknya. Lily mengatakan bahwa efek obat itu hanya beberapa jam saja. Namun Nina tetap menolak dan tak lama ia pergi ke toilet. Setelah keluar dari toilet, Nina melihat Lily bersama dua orang pria. It's Tom and Mrs. Cherry. Actually, it's Andrew. Nina tampak semakin tidak nyaman dan mengatakan akan pulang. Namun Lily merayu Nina untuk tetap di sana dan sesekali mencoba menikmati suasana agar hidupnya tidak kaku. Nina pun termakan rayuan dan akhirnya mau meminum pil terlarang itu. Nina ikut larut dalam hingar-bingar kehidupan malam yang menyesatkan. Tak lama Nina menyadari bahwa ini bukanlah kehidupannya. Ia pun bergegas keluar untuk bersiap pulang. Nina! Where are you going? Saat di dalam taksi, Lily mencoba menyentuh sawah Nina. Awalnya Nina membiarkannya sebelum akhirnya Nina menyingkirkan tangan Lily. Sesampainya di rumah, Nina langsung mengajak Lily masuk. Erika yang sejak tadi menunggu Nina pulang tampak marah dan menanyakan ia dari mana. Karena masih dalam pengaruh obat terlarang itu, Nina pun bicara ngelantur hingga membuat Erika emosi. Melihat ibunya yang marah, Nina menarik Lily masuk ke dalam kamarnya. Don't come in here! What's this? It's called privacy. I'm not 12 anymore. Nina mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya yang tidak ingin selalu dianggap sebagai anak kecil. Di dalam kamar, Nina dan Lily melakukan adegan terlarang sesama jenis. Namun tiba-tiba, Nina terkejut melihat wajah Lily berubah menjadi dirinya dan langsung menutup wajah Nina dengan bantal. Esok harinya, Nina bangun kesiangan dan menyadari dirinya telah terlambat dan ia tidak melihat Lily di kamarnya. Ia pun langsung bergegas bersiap berangkat ke sanggar. Sementara Erika hanya duduk diam, sama sekali tak menghiraukan anaknya itu. Sesampainya di lokasi, Nina terkejut melihat Lily menggantikan posisinya dalam latihan. Thomas yang melihat Nina terlambat langsung menyuruhnya untuk melakukan pemanasan seorang diri. Tak lama, Lily pun menghampiri Nina, lalu menjelaskan bahwa dirinya hanya diminta Thomas untuk latihan, bukan untuk menggantikan posisi Nina. Nina sedikit marah kenapa Lily tidak membangunkannya. Lily pun merasa bingung apa yang dimaksud oleh Nina, yang mana ternyata setelah dari klub malam, Lily langsung pulang ke rumahnya dan tidak ikut bersama Nina, yang artinya semua yang terjadi di kamar itu adalah halusinasi Nina sendiri. Latihan terakhir pun diadakan esok harinya. Setelah berusaha keras, Nina akhirnya mampu tampil baik, dan performa Nina di latihan terakhir ini sangat memuaskan Thomas. Selanjutnya Nina melakukan fitting kostum yang akan dipakai saat pertunjukan nanti. Saat di depan cermin, ia melihat bayangannya sedang menggaruk punggungnya, padahal ia sama sekali tidak melakukannya. Sontak Nina pun terkejut dan bingung bagaimana bisa itu terjadi. Pikirannya semakin kacau saat melihat kehadiran Lily yang juga ikut fitting kostum. Lily pun mengatakan bahwa Thomas menjadikannya sebagai pemain cadangan. Mendengar hal itu, Nina langsung berlari menemui Thomas. Thomas! Ia mempertanyakan keputusan Thomas dengan menjadikan Lily sebagai pemain cadangan karena Nina sangat takut kalau Lily akan mengambil perannya. She's after me. No, please believe me. Namun Thomas menjelaskan bahwa setiap pertunjukan selalu ada pemain alternatif. Thomas pun menambahkan bahwa Nina tak perlu khawatir soal posisinya karena Nina akan tetap tampil sebagai Swan Queen di pertunjukan esok hari. Now go home and rest. Nina memang sangat ambisius dalam perannya ini. Bukannya langsung pulang dan istirahat, ia malah lanjut latihan untuk membuat gerakannya lebih sempurna. Bahkan ketika sang pianis memutuskan pulang, Nina terus latihan seorang diri. Ketika Nina melakukan sebuah gerakan, bayangannya di cermin terlihat diam tak bergerak. Nina kembali terkejut dan perlahan mundur. Lalu dari belakang, bayangannya di cermin terlihat berbalik badan.
Dan inilah yang terjadi. Nina berusaha memberitahu bahwa ia masih latihan, namun ternyata seisi ruangan telah kosong. Kemudian, ia melihat sosok bayangan hitam melintas. Nina mengira bahwa itu adalah karyawan sanggar. Setelah mengikuti sosok itu, Nina melihat Lily dan Thomas sedang adu mekanik. Namun anehnya, Thomas seketika berubah menjadi Rothbard, si penyihir hitam dalam pertunjukan Swan Lake. Merasa ketakutan, Nina langsung berlari ke ruangan dan mengemasi semua barang-barangnya. Kemudian setelah itu, Nina pergi ke rumah sakit untuk menemui Beth. Melihat Beth yang tertidur di kursi rodanya, Nina dengan cepat meletakkan semua barang Beth yang sebelumnya ia ambil. Tiba-tiba Beth terbangun dan menanyakan maksud kedatangan Nina. What are you doing here? I'm so sorry. Nina pun meminta maaf karena kini ia tahu bagaimana rasanya tersingkir dalam sebuah peran, seperti perannya yang kemungkinan akan diambil oleh Lily. Ia mengaku mencuri alat rias Beth untuk membuatnya terlihat cantik dan sempurna seperti Beth. Stole my things. I was just trying to be perfect. Namun entah mengapa, Beth malah mengambil pisau, kemudian langsung menyerang dirinya sendiri sambil mengatakan bahwa ia bukan siapa-siapa. Sontak Nina pun ketakutan, lalu berlari masuk ke dalam lift. Tanpa ia sadari, tangannya sudah berlumuran darah sambil memegang pisau. Dan sesampainya di rumah, Nina membersihkan tangannya. Lalu ia mematikan lampu dan berjalan ke kamarnya. Namun tiba-tiba ia mendengar suara sang ibu memanggilnya, yang ternyata itu adalah suara Beth yang muncul berlumuran darah di sudut ruangan. Setelah itu, ia mendengar suara tangisan ibunya dari dalam kamar. Namun saat pintu dibuka, ternyata suara itu berasal dari lukisan poster di tembok yang terlihat bergerak memanggilnya. Tak lama, ia kembali melihat bayangan Beth di dalam cermin, yang mana ternyata itu adalah Erika ibunya. Tanpa bicara, Nina langsung masuk ke kamarnya. Nina yang tak ingin diganggu, lalu mengganjal pintu dengan balok kayu. Di dalam kamar, Nina melihat matanya menjadi merah menyeramkan, dan luka di punggungnya terasa semakin sakit. Dari dalam luka itu, muncul sebuah benda seperti bulu angsa hitam. Menyadari ada yang tidak beres dengan anaknya, Erika pun menerobos masuk. Seketika Nina pun memaksa ibunya keluar. Nina semakin menyadari keanehan dalam tubuhnya, di mana kedua kakinya tiba-tiba bengkok menyerupai kaki seekor angsa, dan seketika Nina pun pingsan. Singkat cerita, Nina terbangun di kamarnya. Di sana ada Erika yang sejak semalaman menemani anaknya itu. Nina menyadari bahwa hari ini adalah hari pertunjukannya. Namun Erika telah menghubungi Thomas untuk membatalkan penampilan Nina karena sakit. Sontak Nina pun terkejut dan tidak terima dengan keputusan ibunya. Ia pun segera bersiap menuju acara karena peran itu adalah miliknya. Namun sayang, Erika telah mengunci pintunya. Erika tak ingin Nina melanjutkan ambisinya menjadi Swan Queen yang telah membuatnya tersiksa. Namun, Nina tetap memaksa akan tampil meskipun kondisinya sedang sakit. Saking ambisinya, ia nekat melukai tangan ibunya karena menyembunyikan gagang pintu di bawah bantal. I can't handle this! I can't! I'm the Swan Queen. You're the one who never left the court. Sesampainya di lokasi, para penari terkejut dengan kemunculan Nina, termasuk Lily yang sudah bersiap menggantikannya. Thomas pun menemui Nina dan menjelaskan bahwa ia telah menunjuk Lily sebagai Swan Queen. Tentu Nina tak ingin perannya diambil dan berhasil meyakinkan Thomas bahwa ia akan tampil dengan sempurna. Namun saat bersiap, Nina menemukan keanehan di mana jari kakinya menempel satu sama lain menyerupai kaki angsa. Namun Nina tak menghiraukannya dan tetap akan tampil. Singkatnya, Nina naik ke atas panggung dan memainkan tarian pertamanya sebagai White Swan dengan sempurna. Namun saat bersiap untuk penampilan kedua, ia kembali merasakan halusinasi yang membuatnya sulit membedakan antara khayalan dan kenyataan. Salah satunya ia melihat Lily bersama sang pangeran yang seolah akan tampil bersama menggantikan dirinya. Bahkan saat pertunjukan kedua, Nina melihat semua wajah penari latar menyerupai wajahnya dan terlihat menatapnya.
Nina pun tak mampu lagi mengontrol dirinya hingga membuatnya terjatuh. Sebelum sesi pertunjukan berakhir, Nina tampak kecewa dengan penampilannya. Begitu juga Thomas yang tak habis pikir bagaimana Nina bisa terjatuh. Dengan perasaan kecewa, ia masuk ke ruangannya dan terkejut melihat Lily ada di sana. Must have been pretty humiliating. Get out of my room. Lily mengatakan bahwa ia tak yakin Nina mampu tampil baik di sesi berikutnya dan ia akan mengambil posisi Nina sebagai Black Swan. Karena tak ingin perannya diambil, Nina pun marah lalu menyerang Lily. Leave me alone! Namun muncul keanehan lagi, di mana wajah Lily berubah menyerupai dirinya. Nina pun mengambil pecahan kaca, lalu menincapkannya, dan anehnya wajahnya kembali berubah menjadi Lily. Menyadari Lily telah tewas, ia pun panik, lalu menyeret tubuh Lily ke dalam toilet. Seolah tak peduli dengan aksi yang barusan ia lakukan, Nina justru tampil all out sebagai Black Swan dengan sisi jahatnya. Penampilannya sangat memukau penonton. Kemudian, perlahan tubuh Nina mengalami perubahan, di mana tangannya terlihat mengeluarkan bulu dan seketika berubah menjadi sayap angsa. Tapi ternyata, itu semua hanyalah halusinasi Nina yang semakin tak mampu ia bendung. Sementara Thomas sangat bangga dan puas dengan penampilan Nina yang jauh di luar ekspektasinya. Setelah tampil sukses sebagai Black Swan, Nina turun ke ruangan untuk berganti kostum menjadi White Swan lagi. Untuk penampilan penutup, saat masuk ke ruang ganti, ia kembali panik melihat mayat Lily yang kini mengeluarkan darah. Saat sedang bersiap, seseorang mengetuk pintu ruangannya, dan setelah dibuka, ternyata orang itu adalah Lily. Hey, you were amazing. Lily mengungkapkan kekagumannya melihat performa Nina barusan. Nina semakin tak mengerti apa yang sedang terjadi padanya, dan ia bingung kenapa Lily masih hidup. Kemudian, ia mengangkat handuk dan terkejut tak melihat sedikit pun darah. Lalu ia memastikan dengan membuka pintu toilet. Dan benar saja, mayat Lily tidak ada di dalam. Sontak ia pun mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang ia tikung sebelumnya, hingga ia mulai menyadari ada luka di perutnya. Disinilah Nina akhirnya tersadar bahwa yang ia tikung sebelumnya bukanlah Lily, melainkan dirinya sendiri. Meskipun dalam kondisi terluka parah, Nina tak meminta pertolongan. Ia malah bersiap melanjutkan penampilan pamungkasnya. Nina menampilkan tarian yang luar biasa indahnya, penuh penjiwaan dan begitu lepas, seolah ini adalah tanda sebuah perpisahan untuk selamanya. Sebagai akhir cerita dari Swan Lake yang dramatis, Nina pun melompat dari tebing, menggambarkan angsa putih yang merana dan memilih mengakhiri hidupnya. Seketika seisi ruangan bergemuruh dengan ribuan tepuk tangan, menyaksikan kesempurnaan penampilan Nina. Tanpa mereka sadari bahwa Nina telah terluka parah, Thomas dan para penari pun akhirnya mengetahui kondisi Nina yang telah sekarat. Go get some help. Go get some help. What did you do? Sementara Nina hanya tersenyum dan ia tak peduli darah mengalir dari tubuhnya. Nina merasa puas karena telah mencapai kesempurnaan yang selama ini ia impikan. That was perfect. Dan film pun berakhir. Tentu kalian akan bertanya-tanya, apakah Nina selamat atau tidak? Kemungkinan besar Nina tidak selamat dan meninggal dunia, meskipun tidak diperlihatkan secara eksplisit tentang tewasnya Nina. Tetapi luka yang ia alami sangat serius dan reaksinya yang tenang. Ditambah lagi simbolisme cahaya putih dan narasi puncak tentang kesempurnaan, menyiratkan bahwa dia mengorbankan segalanya, termasuk hidupnya untuk mencapai perfeksionisme yang menjadi ambisinya selama ini. Jika kalian menonton film aslinya, kalian akan tahu bahwa ini bukan film yang gampang dicerna. Film ini penuh dengan simbolisme, permainan psikologi,
dan narasi yang rumit antara realitas dan ilusi. Banyak aspek dalam ceritanya yang sengaja dibuat tidak jelas, kemungkinan sengaja dibuat untuk membuat penonton ikut merasakan kebingungan dengan jalan ceritanya. Banyak hal tidak dijelaskan secara eksplisit. Apakah Lily benar-benar bersaing dengan Nina? Apakah mereka benar-benar tidur bersama? Dan apakah Nina benar-benar menikung dirinya? Ini semua dibuat ambigu agar penonton ikut terperangkap dalam ketidakpastian Nina. Dan jika kalian punya interpretasi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.